benchmarking ini, dalam satu perusahaan dia kan ada beberapa divisi, mereka dikasih satu tugas atau disuruh melakukan aktivitas yang sama, mana yang paling baik melakukannya. Misalnya divisi produksi, nah divisi produksi ini nanti akan jadi patokan untuk divisi lain dalam melakukan aktivitas ini, dicontoh misalnya gitu, untuk dicontoh itu. Ini mengenai benchmarking. Kemudian cost siklus hidup. Semakin cepat inovasi teknologi, siklus hidup produk lebih pendek dan meningkatkan kebutuhan peluncuran produk baru ke pasar lebih cepat agar tetap bertahan hidup. Selain itu, kos-kos yang terkait harus diperhatikan. Maksudnya gimana? Misalnya HP, semakin cepat inovasi teknologi, HP kan sering banyak entah modelnya baru, entah fiturnya, maksudnya fungsi-fungsinya yang di dalamnya itu baru. Semakin cepat inovasi, maka produknya itu akan semakin cepat usang, hidupnya itu akan semakin pendek. Misalnya iPhone 5, kalau sudah ada inovasi iPhone 6 kan berarti hidupnya iPhone 5 itu sudah nggak ada lagi, sudah mati kan, seharusnya gitu. Oleh karena itu, meningkat peluncuran produk baru harus lebih cepat. Kalau teknologinya cepat, maka peluncuran produk baru harus lebih cepat juga. Kalau nggak cepat, maka kalah sama pesaing. Seperti itu. Pesaing sudah membuat produk baru, tapi kita masih tetap pakai produk yang sama. Nah, ini kita tidak akan bisa bertahan hidup di pasar. Seperti itu. Ini mengenai siklus hidup. Perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berbasis aktivitas. ABC dapat digunakan untuk menentukan kos pelanggan dan kos pemasok. Pengetahuan tentang pelanggan dan pemasok adalah penting. Ini ada di halaman 8.35 di sini. Jadi kalau kita menghitung aktivitas kos berbasis aktivitas, kita juga harus mempertimbangkan mengenai biaya yang digunakan untuk pelanggan dan pemasok. Tuh. Bagaimana caranya? Kita bisa menganalisis profitabilitas pelanggan dengan menggunakan analisis pendapatan dari pelanggan dan kos untuk pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan, mengatur kos untuk setiap pelanggan, dan menentukan kos tambahan. Ini cara untuk menghitung profitabilitas pelanggan. Pelanggan ini menguntungkan nggak buat perusahaan? Kalau nggak menguntungkan, ya mungkin kita lebih mengutamakan atau lebih memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggan yang menguntungkan, seperti itu. Kalau ternyata pelanggan ini banyak, malah kita yang mengeluarkan biaya untuk pelanggan ini, mungkin sebaiknya kita tinggalkan atau kita nggak membutuhkan, kita putuskan hubungan misalnya gitu. Nah, ini mengenai analisis profitabilitas pelanggan, apakah pelanggan ini menguntungkan bagi kita apa enggak, semacam itu. Ini mengurangi kegiatan jasa. Nah, ini kan mengurangi kegiatan jasa pada pelanggan yang kurang menguntungkan. Pelanggan ini loh, misalnya nggak pernah bayar, terus banyak maunya, ya sudah, kita kurangi aja pelayanan kita, kegiatan jasa kita pada pelanggan ini, semacam itu. Kita utamakan, kita lebihi melayani orang yang menguntungkan, pelanggan yang menguntungkan kita, semacam itu. Nah, ini ada beberapa lagi, nanti teman-teman baca.
Selain kepada profitabilitas pelanggan, kita juga melakukan analisis cost pelanggan, yaitu mengidentifikasi kegiatan dan penggerak cost untuk memberikan jasa kepada pelanggan, misalnya cost pemasaran, layanan pelanggan, dan bagian penjualan. Nih, terus cost pelanggan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Ini ada cost pelanggan tingkat unit, cost pelanggan tingkat batch, cost pelanggan tingkat produk, jaringan distribusi, dan pendukung penjualan. Ini. Oke. Terus ini ada contoh PT Junior. Ini adalah aktivitas yang dilakukan PT Junior pada pelanggannya beserta dengan tarif dan penggerak kos untuk masing-masing kegiatan. Misalnya kegiatannya kan ini kita ngomongin kos untuk pelanggan. Kos yang kita keluarkan karena kita mau memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, ini kegiatannya atau aktivitasnya yang pertama penerimaan pesanan. Cost driver dan tarifnya 30 per pesanan, Rp30 per pesanan. Oke. Kemudian pemrosesan pesanan Rp20 per pesanan dan Rp1 per jenis. Nah, ini semua datanya semuanya berdasarkan keterangan tersebut di halaman berikutnya. Kita dapat mengklasifikasikan kegiatan yang dilakukan dan kos yang dikeluarkan oleh PT Junior berdasarkan kategori kos pelanggan. Di sini dikategorikan kalau yang penerimaan pesanan berarti customer batch level. Kalau pemrosesan pesanan juga batch level. Yang per jenis jadi unit karena jenis per jenis kan berarti beda-beda per unitnya, semacam itu. Terus ini ada product level, itu misalnya kunjungan ke pelanggan 200.000 per pengunjung, berarti customer product level. Kalau pengiriman juga masuk product level. Terus peringatan product level, retur masuk batch, kalau restocking masuk customer unit level. Nah, ini silakan teman-teman baca untuk contohnya semacam ini. Oke. Kalau perhitungannya ada di tabel halaman 8.40, di situ tinggal ini diasumsikan PT Junior mempunyai 3 pelanggan, yaitu PT A, B, dan C. Penjualannya ini ada data-data dari ketiga pelanggan tersebut. Terus cara menghitung setiap kategori cost yang dilakukan oleh PT Junior ada di halaman 8.40. Di situ customer unit level cost, customer unit level cost, batch level, dan customer sustaining cost. Di situ untuk yang unit pemrosesan pemesanan dan restocking. Di situ tinggal dikalikan 400 rata-rata pemesanannya, jumlah pemesanannya 2, untuk rata-rata unit setiap pesanan 400. Terus kunjungan yang dilakukan 1 kali untuk PTA, seperti itu. Oke. Untuk letak